Assalamualaikum, hari ini kelompok 6A yang beranggotakan Hilmi Ahmad Fauzan dengan NPM akhir 12, Amanda Gafrila dengan NPM akhir 30, Jessica Ziwana Kurnia dengan NPM akhir 39, dan Fadia Rieksawandita dengan NPM akhir 44 akan menjelaskan tentang perancangan pabrik dan operasionalnya pada produk Fruit Loops, yaitu pemanfaatan komoditas buah mangga menjadi fruit leather. Di masa pandemi ini, tren pengolahan yang memiliki padat nutrisi meningkat karena keharusan menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, dewasa ini, masyarakat dengan mobilitas tinggi membutuhkan produk pangan yang praktis dikonsumsi di mana dan kapan saja. Oleh karena itu, hadirlah inovasi pangan olahan buah mangga yang diberi nama Fruit Loops, yang merupakan produk camilan berbahan dasar daging buah mangga yang dibentuk menjadi fruit leather yang memiliki cita rasa manis dan asam segar. Nah, mangga merupakan komoditas yang sangat digemari oleh masyarakat dan permintaannya meningkat sepanjang tahun. Angka produksi buah mangga di Indonesia yang menyuplai kebutuhan mencapai 2,6 juta ton, sehingga sangat cocok untuk menjadi bahan baku produk olahan. Nah, buah mangga juga memiliki nutrisi yang padat dan tinggi vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif seperti polifenol yang dapat menjadi agen antioksidan, antidiabetes, anti kanker pada tubuh, serta memiliki segudang manfaat lainnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Fruit Loops merupakan usaha yang berjalan di bidang industri pangan dengan produk yang berbentuk fruit leather berbahan dasar buah mangga. Buah mangga digunakan karena memiliki rasa dasar yang manis serta nutrisi tinggi sehingga mudah disukai oleh masyarakat. Produk ini dapat menjadi alternatif konsumsi buah mangga secara praktis, mudah dan cepat dengan cara yang baru dan menarik. Penggunaan buah mangga dalam bentuk fruit leather juga menjadi usaha untuk meningkatkan diversifikasi pangan. Produksi yang dilakukan di Indonesia, yang merupakan negara beriklim tropis, menjadi salah satu potensi terbesar dalam pengadaan bahan baku utamanya. Produksi mangga yang besar di Indonesia, terutama di Kabupaten Indramayu, yang adalah sebesar 442,6 ribu ton, menjadi peluang besar untuk memproduksi Fruit Loops dalam jumlah besar. Fruit Loops akan melakukan produksi dan pemasaran secara luas dengan membangun pabrik dan membuka usaha lapangan kerja yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Bisnis ini juga akan menjadi usaha yang secara sah, secara hukum dan regulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan lingkungan serta konsumen. Pada Fruit Loops dilakukan analisis tip atau situasi eksternal yang meliputi beberapa poin utamanya serta implikasinya dari berbagai sudut aspek, yaitu sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, dan politik. Pada aspek sosial, poin utama yang dikedepankan adalah kesadaran konsumen akan komoditas lokal mangga dan kebutuhan nutrisi dari buah mangga, sehingga Fruit Loops mengimplikasikannya dengan perlu adanya pengolahan terhadap buah mangga menjadi produk bernutrisi yang menyenangkan dikonsumsi. Selain itu, pada aspek teknologi, poin utama yang diutamakan adalah menggunakan teknologi tepat guna pada proses produksi, sehingga Fruit Loops membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan mesin. Pada aspek ketiga, yaitu ekonomi, itu ekonomi petani lokal masih di bawah angka kesejahteraan yang sangat disoroti, sehingga membeli buah mangga dari petani lokal sebagai bahan baku dengan jumlah banyak agar meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat menjadi langkah kecil implikasi dari Fruit Loops. Pada aspek ekologi, penumpukan polusi dan limbah dari proses produksi sangat diperhatikan, sehingga Fruit Loops mengambil langkah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan serta mengidentifikasi dan menciptakan proses produksi yang lebih eco-friendly. Pada aspek terakhir, yaitu politik, diperlukan regulasi mengenai food waste management serta hukum yang jelas terkait pembangunan operasional pabrik, sehingga harus dilaksanakan peningkatan kesadaran akan hukum dan regulasi dan menjalankannya secara sah agar dapat mendukung perkembangan proses produksi. Selanjutnya yaitu terdapat pasar produk dan potensi pasar. Pasar produk dari Fruit Loops sendiri sangat besar karena banyak sekali masyarakat yang ingin mengkonsumsi buah mangga secara praktis dan tidak kotor, sehingga masyarakat dengan tingkat mobilitas yang tinggi dapat mendapatkan asupan gizi dengan mudah dan praktis. Kemudian terdapat potensi pasar, di mana dengan harga 15.000 per kemasan, Fruit Loops memiliki potensi pasar yang tinggi serta dapat bersaing dengan produk sejenis yang lain. Selain itu, selera masyarakat yang sangat menyukai rasa buah mangga yang manis, asam, dapat menjadi daya tarik tersendiri dari produk Fruit Loops.
Kemudian strategi pemasaran dari produk Fruit Stroops sendiri dilakukan penjualan secara online maupun offline. Kami akan menghadirkan penjualan Fruit Stroops di media sosial, kemudian bekerja sama dengan komunitas lingkungan, membidik masyarakat perkantoran yang memiliki mobilitas yang tinggi, kemudian mengikuti pameran makanan inovatif dan pangan sehat, kemudian dilakukan kerjasama dengan distributor pangan sehat, memberikan diskon atau promo, dan kerjasama dengan key opinion leader. Terdapat 3 segmentasi pasar, yaitu demografik, di mana di sini sasarannya adalah masyarakat berumur 19-45 tahun, golongan menengah ke atas, memiliki pendapatan lebih dari 3 juta. Kemudian terdapat geografi, di mana wilayah padat penduduk, kemudian wilayah perkantoran dan industrial kompleks, serta wilayah ibu kota. Kemudian segmentasi pasar yang terakhir yaitu ada behavior, di mana pertama-tama kami menargetkan masyarakat yang gemar mengkonsumsi mangga, memiliki gaya hidup sehat, dan tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengkonsumsi buah secara utuh. Kemudian terdapat aspek hukum dan regulasi. Berikut beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Yang pertama, terdapat izin domisili yang membutuhkan surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Kedua, terdapat izin mendirikan bangunan. Yang ketiga yaitu terdapat akte pendirian. Yang keempat, surat izin perdagangan atau SIUP. Dan yang kelima, ada izin lainnya. Yang keenam, terdapat tanda daftar perusahaan. Yang ketujuh, terdapat NPWP. Yang kedelapan, terdapat sertifikasi dan izin dinas kesehatan, di mana sertifikasi ini mencakup surat izin usaha perdagangan SIUP dan izin dinas kesehatan. Lalu terdapat pula sertifikasi halal serta surat izin edar produk pangan atau Badan POM. Terdapat beberapa teknologi yang digunakan dalam produksi Fruit Stroops. Yang pertama ada sortasi. Sortasi yang dilakukan akan berfungsi sebagai pemilah grade bahan baku sehingga didapatkan bahan dengan kualitas baik. Syaratnya adalah bahan baku yang diterima adalah memiliki kerusakan fisik minimal serta tidak ada kerusakan biologis dan kimiawi. Selanjutnya adalah pengupasan kulit oleh mesin pengupas berbahan stainless steel dengan prinsip mata pisau diberi gaya tekan sehingga sudut posong pada pisau menyebabkan kulit buah mangga terpisah dari dagingnya. Daging buah mangga harus direndam dalam kapur sirih dan larutan garam untuk menghilangkan getah dan aroma asam pada mangga sehingga dapat menurunkan potensi reaksi alergi getah pada kulit. Nah, larutan garam juga akan memberikan rasa gurih pada buah mangga. Pengecilan ukuran dan pencampuran adonan akan dilakukan dengan blender untuk menghasilkan adonan berfase cair yang akan mempermudah membentuk fruit leather dalam proses pengeringan. Teknologi yang digunakan pada produksi Fruit Stroops yang utama adalah pengeringan, yang dilakukan dengan oven dehydrator dengan definisi menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan sebagian air yang dikandung menggunakan penerapan energi panas dalam kondisi terkendali hingga kadar air tertentu. Prinsipnya adalah terjadi pemecahan ikatan molekul air sehingga molekul tersebut keluar dari bahan dan kadar air pada fruit leather akan menurun. Dengan adanya pengeringan, pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim dapat dihambat sehingga umur simpannya dapat diperpanjang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengeringan, yaitu secara eksternal seperti suhu, kecepatan, volumetrik aliran udara pengering, dan kelembapan udara, dan secara faktor internal yaitu suhu, ukuran bahan, kadar air awal, dan tekanan parsial dalam bahan. Fruit Stroops akan menggunakan teknologi sealer pada pengemasan aluminium foil atau metallized fleksibel sebagai pengemasan primernya karena sifatnya yang kedap pada berbagai aspek seperti tahan air, tahan debu, tahan udara, dan tidak mudah mengantarkan bahan kimia sehingga dapat menjaga kualitas fruit leather tetap baik.
Baik, untuk selanjutnya ini ada terkait dengan pembahasan aspek teknis, yang mana aspek teknis ini meliputi aspek lokasi pabrik, teknis produksi, diagram proses, neraca massa, dan juga neraca energi, dan juga utilitas. Pertama terkait dengan aspek lokasi pabrik, di mana pada penentuan lokasinya, lokasi pabrik pada produksi Prostepas ini akan direncanakan dan ditempatkan di kawasan industri Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana kecamatan tersebut sudah sedang dipersiapkan peningkatan fasilitas oleh pemerintah setempat untuk dapat menyokong proses manufaktur produk lokal sehingga dapat menjadi tempat yang sangat potensial bagi pembangunan pabrik food tersebut. Kabupaten Indramayu dipilih karena Indramayu dikenal juga luas sebagai sentra produksi buah mangga yang besar, sehingga pencarian supplier bahan baku produksi akan mudah dicari dan juga transportasi akan bahan menjadi lebih murah juga. Alternatif lain di sini kami juga merencanakan untuk pembangunan pabrik food shop yaitu di kawasan industri Kota Cirebon, yang mana merupakan kawasan yang banyak pabrik pangan yang di sekitarnya. Dan Cirebon sendiri ini juga merupakan kota besar dengan pergerakan bisnis yang cukup besar, yang sehingga dikatakan juga cocok untuk pabrik food shop. Wilayah Cirebon juga dekat sekali dengan sentranya bahan baku buah mangga ini, yaitu Kabupaten Indramayu, sehingga transportasinya pun akan menjadi mudah dan juga cepat dan juga dengan biaya yang murah. Wilayah lainnya yang menjadi alternatif pembangunan pabrik food sendiri yaitu ada kawasan industri di Kabupaten Karawang, yang juga terkenal sebagai wilayah manufaktur perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Akan tetapi, wilayah ini memiliki jarak yang lebih jauh sehingga biaya transportasi bahan akan menjadi lebih mahal. Dan juga biaya transportasi distribusi produk ke daerah-daerah kota di Jabodetabek dan juga kota besar di Jawa Barat seperti Bandung juga akan jauh lebih mahal karena memiliki jarak yang lumayan jauh. Dan di sini pada penentuan lokasi ini kita melakukan perhitungan lokasi untuk akhirnya menentukan lokasi sebelumnya, yaitu dengan ada beberapa faktor subjektif dan juga faktor objektif yang kita lakukan, di mana faktor subjektif ini ada pasar potensial, di mana Forbes menargetkan pasar potensial produk kepada masyarakat dengan rentang umur 15-64 tahun, yang termasuk ke dalam usia produktif yang tinggal di wilayah padat penduduk dengan tingkat mobilitas tinggi. Dan di kita juga sudah memproyeksikan di Indramayu, Cirebon, juga Karawang berapa jumlah konsumen potensial yang ada di wilayah tersebut. Lalu selanjutnya ada di faktor subjektif ada biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja ini atau sesuai dengan UMK daerah yang digunakan sebagai acuan awal dan juga minimal bagi perusahaan Frustrop ini membiayai upah sumber daya manusia yang bekerja di Frustrop, di mana UMKM daerah terendah itu ada di Cirebon dan juga selanjutnya UMKM terendah ada di Indramayu. Lalu selanjutnya di faktor subjektif itu ada ketersediaan air. Ketiga kawasan potensial akan menggunakan sungai sebagai salah satu sumber air untuk proses manufaktur. Dari Indramayu, Cirebon, dan juga Karawang, kita menggunakan sungai sebagai salah satu sumber air. Dan juga kekhawatiran untuk ketiga sungai terpantau yaitu adalah cukup kotor dan juga keruh, sehingga akan jadi sulit untuk digunakan. Oleh karena itu, alternatif dari ketiganya akan menggunakan air ledeng juga sebagai sumber airnya. Fruit shop ini akan memastikan tempat pabrik dibangun memiliki saluran air yang lancar, memiliki arus yang besar, serta bersih juga. Lalu selanjutnya di faktor objektifnya itu ada biaya bahan mentah dan juga harga tanah. Pada biaya bahan mentah, Indramayu, Cirebon, Karawang memiliki potensi untuk memasok bahan baku, yaitu buah mangga sendiri. Di Indramayu, yaitu salah satu kota atau kabupaten yang menjadi produsen buah mangga yang terbesar dibandingkan dari Cirebon dan juga Karawang. Lalu harga tanah. Selanjutnya, harga tanah ini setelah kita melakukan berbagai survei,
kita menentukan bahwa Indramayu memiliki harga tanah yang paling murah dibandingkan dengan ketiganya, di mana tanah yang akan digunakan juga harus sesuai dengan lahan yang dekat dengan jalan raya, aksesibel untuk kendaraan besar maupun kecil. Selain itu, bentuk lahannya juga harus sesuai dengan kebutuhan produksi dan distribusi juga pabrik di Fruit Loop sendiri. Nah, kita juga melakukan perhitungan potensi bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah ketiga daerah yang kita tentukan sebelumnya, yaitu ada Indramayu, Cirebon, Karawang. Di Indramayu, potensi bencana alam yang akan terjadi yaitu banjir karena adanya berbagai sungai yang ada di Indramayu. Lalu ada di Cirebon itu ada darurat banjir juga, Karawang juga darurat banjir. Baik, untuk selanjutnya itu ada teknis produksi, di mana proses produksi adalah suatu cara, metode, atau teknik yang menggunakan manfaat atau menciptakan manfaat baru dalam suatu perusahaan. Pengolahan yang dilakukan pada fruit shop ini menggunakan mesin dan juga peralatan untuk mempercepat proses produksi. Peralatan yang digunakan terdiri dari peralatan yang bersifat manual maupun yang menggunakan bantuan tenaga listrik. Dan teknologi yang digunakan oleh fruit shop sendiri sudah tepat yang dapat diperuntukkan untuk buat produksi skala besar maupun skala kecil. Kita merencanakan bahwa peralatan produksi fruit shop yang digunakan yaitu ada oven rhydrator, blender, loyang, parchment atau parchment paper, silikon baking mat, baskom, pisau potong, spatula, sendok tes, sendok makan, freezer, mesin sealer, cetakan, mesin cetak kemasan, tray, mesin X-house, gelas ukur, box, kontainer, kompor gas. Yang itulah beberapa peralatan yang juga akan digunakan untuk mensuksesi produksi pada fruit shop sendiri. Selanjutnya adalah diagram proses. Yang pertama ada diagram material flow proses. Berikut merupakan material flow proses dari fruit leather daging buah mangga. Pertama-tama digunakan pure mangga, yaitu daging buah mangga, yang kemudian di blender selama 3 menit. Setelah di blender dituang selama 1 menit. Kemudian setelah dituang diratakan dengan waktu 3 menit. Kemudian setelah daging buah mangga diratakan, dilakukan pengovenan pertama selama 720 menit. Kemudian setelah pengovenan pertama terbentuk adonan setengah jadi, kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong dilakukan kembali pengovenan kedua selama 300 menit. Setelah selesai dimasukkan ke dalam kemasan, kemudian dicetak expired pada kemasan dan kemasan di sealer, dan terbentuklah fruit strip. Berikutnya yang kedua adalah diagram proses flow. Berikut merupakan diagram proses flow dari fruit leather daging buah mangga. Pertama-tama pure mangga disiapkan, lalu disterilisasi peralatan produk, kemudian di blender pure mangga dan dituangkan, lalu diratakan di loyang, kemudian dilakukan pengeringan pertama menggunakan oven, lalu dipotong adonan. Setelah itu dilakukan pengeringan lagi yang kedua, dan diketok expired date, lalu dilakukan pengemasan. Selanjutnya yaitu terdapat neraca massa. Neraca massa ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah pengupasan mangga, kemudian dilanjutkan dengan penghalusan daging buah mangga segar, lalu dilakukan pengeringan 1, setelah itu dilakukan pemotongan dan dilanjutkan dengan pengeringan 2. Berikutnya yaitu neraca energi. Berikut merupakan neraca energi dari fruit leather daging buah mangga. Pertama-tama di sini kita melakukan basis perhitungan, yaitu 1 siklus dengan satuan panas kilojoule. Di sini
diketahui panas spesifik atau CP mangga yaitu sebesar 3,6134 kJ per Kg derajat Celcius. Neraca energi ini dilakukan pada proses di mana yang menggunakan suhu panas. Pada proses pengolahan fruit leather daging buah mangga, proses pemanasan dilakukan oleh proses pengeringan pertama dan pengeringan kedua, di mana proses pengeringan pertama yaitu proses menggunakan oven dari menggunakan sampel daging buah mangga segar. Di sini dapat dilihat pada tabel nilai masuknya yaitu daging buah mangga segarnya sebesar 203,87 kJ dengan panas yang dibutuhkan sebesar 193,25 kJ dengan total 397,12 kJ. Kemudian yang keluar yaitu adonan mangga sebesar 397,12 kJ. Untuk proses pengeringan kedua yaitu proses pengeringan adonan mangga, di mana nilai masuknya yaitu terdapat adonan mangga sebesar 397,12 kJ dengan panas yang dibutuhkan adalah 200,21 kJ dengan total 597,33 kJ. Dan yang keluar adalah strip mangga atau fruit leather buah mangga dengan nilai 597,33 kJ dan totalnya 597,33 kJ. Baik, untuk selanjutnya itu ada utilitas, di mana utilitas ini perhitungan-perhitungan yang menggunakan kebutuhan-kebutuhan akan energi, air, listrik, dan juga bahan bakar. Di mana ada beberapa tempat atau ruangan yang membutuhkan utilitas tersebut, yaitu ada gudang bahan baku, gudang produk akhir, kantor administrasi, ruang kontrol, ruang sortasi, ruang sanitasi, kantor administrasi, area distribusi, pengolahan limbah, ruang produksi, musola dan kantin, pos satpam, parkiran, lobi, lorong, dan juga kita membutuhkan total energi yang dibutuhkan per harinya itu sekitar 11.180 WH. Lalu kita melakukan juga perhitungan untuk energi listrik yang dibutuhkan dari penggunaan alat produksi. Alat yang digunakan itu ada blender, mesin pengumpas, pencuci otomatis, oven dehydrator, mesin chiller, mesin exhaust, freezer, mesin cetakan daluarsa, di mana energi yang dibutuhkan per harinya pada penggunaan alat produksi ini yaitu sekitar 100.015 WH. Lalu selanjutnya ada biaya listrik yang digunakan dari pemakaian yang tadi sudah dilakukan perhitungan, yaitu biaya pemakaian listrik itu sekitar per KH-nya itu sekitar 1.114, di mana biaya listrik yang dibutuhkan per bulannya itu sekitar 4.252.845, dan juga biaya listrik per tahunnya itu 51.34.135. Dan biaya air yang dibutuhkan yaitu kita melakukan perhitungan bahwa pemakaian air per bulan itu sekitar 55, dan biaya air per bulannya itu kita butuh 949.500. Lalu biaya air per tahunnya itu sekitar 11.394.000. Dan dilakukan juga biaya utilitas. Perhitungan untuk biaya utilitas itu dari listrik dan air di total, dan biaya utilitas per bulannya itu sekitar 5.220.345 dan per tahunnya itu sekitar 62.428.135. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting bagi kelangsungan suatu usaha, karena walaupun suatu usaha dinyatakan dapat berjalan tanpa dukungan manajemen dan organisasi yang baik, bukan berarti tidak mungkin gagal, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi perencanaan perusahaan.
yang disusun sesuai dengan tujuan perusahaan dan lebih mudah dicapai jika sesuai dengan aturan atau tahapan dalam proses manajemen. Adapun fungsi-fungsi dari aspek manajemen antara lain fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggerakan, serta pengawasan atau pengendalian. Berikut terdapat pula bagian struktur organisasi dari Fruits Group, di mana di sini dipimpin oleh CEO. CEO di sini berperan juga sebagai pihak penghubung dengan bagian luar. Peran CEO sekaligus founder dipegang oleh Hilmi Ahmad Fauzan. Yang kedua yaitu ada marketing supervisor. Departemen ini bertanggung jawab atas beberapa departemen termasuk periklanan dan hubungan masyarakat, terutama yang terkait dengan pemasaran dan keuangan dari Fruits Group. Departemen ini disupervisorin oleh Fadia Riksa Wandita. Yang berikutnya yaitu Production Supervisor. Departemen produksi memiliki 4 departemen, yaitu Departemen Manufaktur, Gudang, Riset, dan Pengembangan, serta Quality Control. Supervisor departemen ini adalah Jessica Zivana Kurnia. Dan yang terakhir ada Office Person in Charge, di mana departemen ini bertanggung jawab atas semua kebutuhan kantor, termasuk administrasi, keuangan, rekrutmen anggota, dan perencanaan. Penanggung jawab departemen ini adalah Amanda Gavrila. Berikut merupakan aspek tata letak yang kelompok kami buat pada 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Yang pertama, pada pabrik 2 dimensi, yang kelompok kami buat terdapat pos satpam, lalu musola dan kantin, taman, area parkir, lalu pada ruang produksi terdapat ruang sanitasi, ruang penyimpanan bahan baku, ruang sortasi, pencucian, mixing, peloyangan, lalu oven vakum, kemudian pendinginan, pemotongan, penambahan topping dan pengemasan, lalu terdapat ruang kontrol dan juga gudang produk akhir dan area distribusi. Selain itu terdapat juga pengolahan limbah dan juga gudang pemeliharaan dan juga kantor administrasi. Pada desain 3 dimensi yang kami buat, berikut terdapat pos satpam dan juga gerbang dari pabrik yang kami buat. Selanjutnya adalah kantor administrasi. Pada kantor administrasi terdapat ruang tunggu dan juga resepsionis pada bagian depan. Kemudian pada bagian belakang terdapat meja-meja cubicle, meja kerja, lalu ruang meeting dan juga ruangan-ruangan pribadi lainnya. Kemudian terdapat pintu utama pada ruang produksi. Saat pertama kali masuk ke ruang produksi, disambut oleh ruang sanitasi untuk menjaga kebersihan dan keamanan pada lingkungan proses produksi agar tidak ada kontaminasi yang terjadi selama proses produksi. Lalu ruang penyimpanan ini disimpan untuk menyimpan bahan baku dari produk yang kami buat. Kemudian selanjutnya dilakukan proses sortasi pada buah mangga dan juga dilakukan pencucian agar bersih. Lalu dilakukan pencampuran dan juga peloyangan, di mana pencampuran ini digabungkan dengan bahan-bahan lain yang akan dimasukkan ke dalam produk kami, lalu dilakukan peloyangan sebelum nantinya dikeringkan pada oven. Kemudian dilakukan pengeringan oven agar buah mangga dapat kering. Lalu setelah itu dilakukan proses pendinginan, pemotongan, pemberian topping, dan juga pengemasan. Ini merupakan proses lanjutan dari pengemasan, yaitu pengepakan di mana produk-produk satuan dimasukkan ke dalam dus agar menjadi banyak dan nantinya siap didistribusikan. Lalu terdapat gudang penyimpanan untuk menyimpan box-box yang sudah di-pack tadi. Kemudian terakhir terdapat area distribusi, di mana di sini merupakan proses akhir dari produksi, yaitu box-box yang tadi sudah disiapkan dimasukkan ke dalam truk dan didistribusikan kepada konsumen.
Selanjutnya kami juga menyiapkan proses penyaringan limbah, di mana setelah dilakukan mixing, kami menyambungkan pipa ke dalam tabung-tabung untuk memproses penyaringan limbah. Lalu terdapat kantin dan musola, lalu terdapat area parkir, lalu yang terakhir merupakan gudang pemeliharaan, di mana jika barang-barang pada proses produksi rusak, di sini bisa dilakukan pemeliharaan secara rutin. Selanjutnya adalah aspek pengolahan limbah. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak positif ataupun negatif setiap usaha bagi lingkungan hidup yang diperlukan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Dalam skala pabrik, pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan sekitar. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2001 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, di mana pabrik yang dibangun di atas lahan kurang dari 15 hektar cukup dilengkapi unit pengolahan limbah dan pengelolaan lingkungan. Hal yang perlu diperhatikan saat akan mengajukan AMDAL antara lain adalah mengidentifikasi dampak yang akan dihasilkan terhadap lingkungan ketika usaha dan atau kegiatan dilaksanakan. Pada fruit strips yang kami buat, limbah yang kami hasilkan terdapat limbah padat dan juga limbah cair. Pada limbah padat terdapat biji kulit buah, biji buah, dan lain-lainnya yang bisa digunakan untuk pakan ternak ataupun pupuk kompos. Selain itu, pada limbah cairnya tidak bisa dibuang langsung ke lingkungan karena akan mencemari lingkungan, sehingga diperlukan instalasi pengolahan air agar air yang dibuang ke lingkungan sudah sesuai dengan standar. Estimasi kebutuhan dana yang digunakan untuk perbuatan pabrik dan menjalankannya adalah sekitar 1.295.600.000 rupiah yang terbagi ke dalam beberapa kelompok pengeluaran, yaitu pembelian dan perataan tanah, pembangunan pabrik, biaya utilitas, biaya perawatan, serta biaya pajak PBB, di mana biaya pembelian dan perataan tanah menjadi pengeluaran terbesar. Cash flow pada fruit strips akan dipantau selama 5 tahun pertama terlebih dahulu dengan perhitungan pada pendapatan setelah pajak atau EAT, penyusutan, dan bunga 20%, yang membuat perkiraan total present value kas bersih pada tahun kelima adalah sebesar 8.003.089.611 rupiah. Analisis kelayakan usaha fruit strips akan berdasar kepada beberapa kriteria. Yang pertama adalah payback period fruit strips adalah selama 4 bulan, yaitu lebih cepat daripada standar, yaitu kurang dari 3 tahun, sehingga dapat dikatakan layak untuk berjalan. Selain itu, average rate of return yaitu 101,5% yang berada jauh di atas standar, net present value yang pada kedua persentase bunga adalah bernilai positif, dan internal rate of return di atas 30%. Profitability index sebesar 688 yang berada sangat jauh di atas standar yaitu sebesar 110% menunjukkan bahwa usaha ini sangat layak dijalankan dan dikembangkan seiring berjalannya waktu dan diharapkan ke depannya akan memiliki profit yang progresif dan signifikan. Nah, itu ada aspek pengelolaan limbah, di mana yang pertama itu kita harus di sini kita memperhatikan akan AMDAL, di mana aspek yang dilihat untuk pengolahan limbah atau pengolahan dampak lingkungan yang dari produksi-produksi perusahaan fruit sendiri, di mana yang kita melihat atau mengkaji AMDAL ini diantaranya dengan melihat aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan juga kesehatan masyarakat dari hasil apa yang produksi-produksi yang sudah dibuat oleh perusahaan fruit sendiri. Apabila hasil dari kajian AMDAL didapatkan dampak yang ditimbulkan dan juga tidak dapat ditangani, maka usaha tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Usaha yang tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. Oleh karena itulah kita sangat memperhatikan AMDAL dari berbagai peraturan AMDAL untuk kita melihat bagaimana dampak lingkungan yang kita lakukan atau yang kita efek dari perusahaan produksi-produksi perusahaan sendiri. Lalu selanjutnya ada usaha penanganan, di mana nih limbah produksi ini kita menghasilkan dua limbah padat dan juga limbah cair.
limbah padat hasil produksi fruit strop sendiri, seperti kulit buah, biji buah, dan lain-lain, yang masih dapat digunakan sebagai banyak hal, yaitu ada pakan ternak, pupuk kompos, dan juga berbagai manfaat-manfaat lainnya. Dan kita melakukan penanganan untuk bubur dari sampah buah. Air lirihnya kita gunakan untuk membuat pupuk organik, dan juga ampasnya kita gunakan untuk media pertumbuhan, di mana pupuk organik ini kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti protein, selulosa, lignin, dan lain-lain. Dan proses untuk pengolahan limbah cair, ini kita melakukan sistem biofilter, anaerobik, aerasi, sedimentasi, dan juga filtrasi, untuk pada akhirnya bisa dibuang atau disalurkan ke pengelolaan air pada masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kelompok 6A, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.